Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah analisis kerja sistem dengan topik aspek demand dan supply. Adapun pemateri yang akan menyampaikan pembahasan, yaitu yang pertama, ada Audi Rahman. Boleh tolong lambaikan tangannya. Ada yang kedua Muhammad Aditya Pratama. Yang ketiga ada Danar Wijaya. Dan yang keempat saya sendiri, Risa Sofia Rahma. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya. Saya akan memulai dari pembahasan tentang sejarah teknologi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Pengertian tentang informasi, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data, informasi, data, dan proses penyaluran data informasi. Data informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja dalam format perusahaan. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, rekanan, dan lain sebagainya. Secara teori, di suatu titik ekstrim, suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi. Komputer memang peranan teramat sangat penting dalam penciptaan produk. Jadi, kehandalan suatu sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi terletak pada terkaitan antar komponen-komponen yang ada, sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan, dan sebagainya. Untuk lembaga yang bersangkutan, kesimpulan dari definisi-definisi di atas adalah bahwa ada hubungan yang sangat erat antara sistem informasi dan teknologi. Teknologi informasi. Dalam sebuah perspektif lain, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Pratama. Contoh umum sistem informasi perusahaan. Contoh umum dari kebutuhan akan sistem informasi perusahaan dari tingkatan terendah yaitu transaksi dibutuhkan oleh supervisor sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Strategis dibutuhkan oleh direktur yaitu 1. Database information system, 2. Transactional information system, 3. Management information system, 4. Decision support system, 5. Executive information system. Maka dari sisi supply dikembangkanlah produk-produk teknologi informasi sebagai jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Jika dianalogikan dengan ilmu ekonomi dapat disimpulkan bahwa jika demand melebihi supply akan terjadi shortage, kekurangan produk di pasaran. Sebaliknya jika supply melebihi demand akan terjadi excess supply, kelebihan produk. Apakah hal ini berlaku untuk suatu produk yang bernama informasi? Dalam kerangka ideal, seharusnya hal tersebut berlaku, namun dalam kenyataannya tidak terjadi kesepakatan bersama. Equilibrium, ada gap yang tidak kecil antara demand dan supply yang terjadi sebagai dampak normal dari evolusi teknologi dan dunia bisnis. Ada 3 gap kebutuhan yang akan kita bahas.
1. Gap pertama. Gap pertama yang segera dapat terlihat adalah latar belakang personel dari masing-masing domain. Jika dari sisi supply akan didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang bisnis dan manajemen. Dari sisi supply terdiri dari mayoritas orang-orang teknis. Cara mereka masing-masing melihat, menilai, merumuskan, dan memutuskan sesuatu sudah merupakan perbedaan tersendiri yang sering menghambat komunikasi. Gap kedua. Gap kedua adalah dari tingkat kepahaman mengenai hakikat informasi itu sendiri. Walaupun secara teknologi, semua perusahaan di dunia dapat membeli peralatan yang paling canggih atau state of the art. Namun utilitasnya dapat sangat berbeda, karena sebagian besar perusahaan masih memiliki pandangan state of the mind yang konservatif mengenai nilai strategis dari informasi, sehingga seringkali yang terjadi adalah fenomena over-investment atau under-investment terhadap teknologi informasi. Gap ketiga. Gap ketiga dan yang terjadi sebagai dampak era globalisasi yang telah membuat lingkungan bisnis menjadi sangat dinamis, bisnis yang cepat berubah menyebabkan perusahaan harus segera cepat beradaptasi dengan format lingkungan yang baru dalam implementasinya. Perubahan ini akan berdampak pada proses manajemen, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kebijakan-kebijakan. Dilihat dari sisi supply, teknologi informasi, kebutuhan atau demand perusahaan akan sistem informasi merupakan moving target yang bergerak, yang teramat sulit diikuti dan dicari jalan pemecahannya. Sering terjadi perdebatan sengit antara praktisi manajemen dan teknologi informasi mengenai pendekatan mana yang harus diikuti, teknologi informasi sebagai pendukung bisnis atau bisnis mengikuti perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya akan dibaca oleh Danar Wijaya. Ya, riset yang dilakukan para ahli teknologi informasi di dunia sudah memulai melakukan riset untuk memperkecil ketiga gap yang terjadi. Yang pertama, untuk memecahkan gap pertama, mereka sedang dalam tahap mencari sebuah model atau rangka yang dapat disepakati formatnya oleh kedua belah pihak yang memiliki latar belakang ilmu yang berbeda. Yang kedua, gap kedua dapat teratasi dengan memakai pendekatan edukasi melalui jalur yang ada, seperti atau program studi baru di universitas, manajemen informatika dan sistem informasi, penyelenggaraan seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menyelesaikan gap yang ketiga, ada dua usaha yang dilakukan oleh para praktisi dari masing-masing domain. Di sisi informasi, banyak para ahli manajemen berusaha mencoba mencari karakteristik perusahaan modern di mana faktor teknologi informasi dimasukkan sebagai salah satu faktor terpenting di masa ini. Sementara di sisi teknologi informasi, pada pakar perangkat lunak mulai mencoba membangun aplikasi yang dapat beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan dinamis perusahaan. Baik, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.